Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar kembali untuk pertemuan matematika wajib ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka untuk melakukan pembelajaran matematika wajib khususnya. Nah, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah program linier. Kalau kemarin sampean sudah mempelajari bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian dalam koordinat kartesius, sekarang kita menyelesaikan masalah program linier. Di sini ada beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah program linier. Yang pertama, membuat model matematika dari permasalahan ya. Kemudian menentukan SPT LDV, kemudian menentukan fungsi objektif, menggambar daerah penyelesaian, kemudian menentukan titik pojok. Titik pojok itu titik yang membatasi daerah penyelesaian, dan yang terakhir mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif untuk menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu yang dimaksud bisa nilai maksimum atau nilai minimum tergantung soal ya. Nah, sekarang ini ada soalnya. Ya, soalnya berupa soal cerita. Seorang lulusan SMA akan mencoba berdagang buah, mangga, dan rambutan. Dia hanya mempunyai modal Rp1.500.000, Rp1.500.000. Harga mangga tiap keranjang Rp75.000 dan harga rambutan tiap keranjang Rp50.000. Stan yang dia tempati berjualan hanya dapat menampung 25 keranjang. Jika keuntungan satu keranjang mangga Rp10.000 dan keuntungan satu keranjang rambutan Rp8.000, berapakah banyaknya keranjang mangga dan rambutan yang dia beli agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya? Ya, jadi untuk soal masalah program linier itu soalnya berupa soal cerita. Dari soal cerita itu sampean harus bisa mengubahnya ya menjadi model matematika atau menjadi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kita selesaikan ya. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan masalah tadi adalah membuat model matematika. Untuk membuat model matematika ini kita harus memisalkan objek yang ada di soal ya. Saya ulangi lagi, soalnya tadi ada buah, mangga, dan rambutan. Jadi itu objek yang kita misalkan ya. Misalkan mangga sama dengan X dan rambutannya sama dengan Y. Nah, setelah itu kita menentukan SPT LDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Coba sampean perhatikan soalnya lagi, sampean baca ya. Dia hanya mempunyai modal Rp1.500.000. Harga tiap keranjang mangga Rp75.000, harga rambutannya Rp50.000. Jadi nanti kalau ada kata mangga sampean ganti dengan X, kalau ada kata rambutan sampean ganti dengan Y. Nah, di sini. Nah, harganya mangga itu kan Rp75.000 per keranjang. Jadi di sini kita menulisnya Rp75.000 X ya. Ditambah. Ya, kenapa kok ditambah? Karena di sini ada modalnya. Jadi harga mangga ditambah dengan harga rambutan itu sama dengan atau kurang dari sama dengan modalnya. Nah, jadi 75.000 X ya ditambah 50.000 Y. Nah, jadi harganya apa? Rambutan kan Y. Jadi kita menulisnya 50.000 Y. Ingat tanda pertidaksamaannya. Kurang dari. Nah, karena modalnya hanya 1.500.000, nggak mungkin membelinya itu lebih dari modal yang dipunya ya. Jadi kita menggunakan tanda pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan 1.500.000. Nah, ini sudah kita memperoleh satu pertidaksamaan ya. Selanjutnya dari kata ini, dari kalimat selanjutnya, stan yang dia tempati berjualan hanya dapat menampung 25 keranjang. Artinya mangga sama rambutan yang dibeli itu hanya bisa
jumlah seluruhnya hanya 25 keranjang. Nah, jadi di sini mangga sama rambutan. X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Sudah, ya. Saya ulangi lagi. Perhatikan kalimatnya untuk menentukan pertidaksamaan, ya. Nah, setelah itu ini tambahan saja untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu sudah pasti karena jumlah mangga sama rambutan tidak mungkin kurang dari 0. Nah, jadi ini tambahan ya. X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sudah, setelah kita menentukan sistem pertidaksamaannya, baru yang ketiga menentukan fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini kita peroleh jika diketahui keuntungannya. Ya, dari keuntungan itu kita bisa menentukan fungsi objektif. Perhatikan kalimat ini. Jika keuntungan satu keranjang mangga 10.000 dan keuntungan satu keranjang rambutan 8.000. Nah, jadi dari sini kita bisa menuliskan fungsi objektifnya F dalam kurung X, Y sama dengan 10.000 X. Nah, X ini dari mangga tadi. Ya, keuntungannya mangga 10.000 ditambah keuntungannya rambutan 8.000. Jadi fungsi objektifnya F dalam kurung X, Y sama dengan 10.000 X ditambah 8.000 Y. Sudah. Nah, setelah ditentukan fungsi objektif, langkah selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian. Sama seperti kemarin yang Samen pelajari minggu sebelumnya itu ya. Nah, Samen gambar daerah penyelesaiannya. Langkah yang pertama ini dari masing-masing pertidaksamaan ya. Gambar dulu untuk pertidaksamaan yang pertama 75.000 X ditambah 50.000 Y kurang dari 1.500.000. Bisa disederhanakan karena angkanya terlalu besar ya. Kita sederhanakan semua ini dibagi dengan 25.000 sehingga menjadi 3X plus 2Y kurang dari 60. Nah, lebih sederhana pertidaksamaannya. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya. Ya, masih ingat ya, untuk mencari titik potong kita jadikan sama dengan dulu pertidaksamaan itu. 3X plus 2Y sama dengan 60. Nah, titik potong dengan sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu 30. Ya, selanjutnya titik potong dengan sumbu X yaitu Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya ketemu 20. Sehingga titik potongnya 0,30 dan 20,0. Nah, biar tidak bingung digambar dulu. Nah, 0,30 berarti titiknya di sini. Kemudian 20,0 di sini. Hubungkan dengan garis. Nah, ambil titik uji sama seperti kemarin. Kita ambil satu titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, tetap ya kita ambil titik ujinya 0,0, kita substitusikan ke sini karena nilainya benar ya. Maka arsirannya ke arah 0,0 itu, arsirannya ke kiri. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 25. Langkah-langkahnya tetap sama ya. Untuk menentukan titik potongnya tadi, setelah ketemu titik potongnya langsung digambar ya. Tentukan titik uji untuk menentukan arsiran, sama. Ambil titik ujinya, arsirannya juga ke kiri. Nah, ada tambahan lagi biar sampean nggak bingung mana daerah penyelesaiannya. Tadi kan ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, meskipun tidak ada di soal, kita tambahkan ini. Nah, karena jumlah rambutan sama jumlah mangganya tidak mungkin kurang dari 0. Nah, ya, X lebih dari 0 berarti arsirannya ke kanan. Y lebih dari 0 arsirannya ke atas ya. Yes. Sudah ketemu daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik pojok. Titik pojok itu titik yang membatasi daerah penyelesaian. Semen perhatikan ini. Daerah penyelesaiannya ada berapa titik yang membatasi? Ada 4 titik ya. Ini 1, 2, 3, 4.
Titik pojok yang pertama yaitu 0,0, kita tulis di sini. Ya, titik pojok yang pertama 0,0. Titik pojok yang kedua sudah kelihatan ya, 20,0, 20,0. Titik pojok yang ketiga, nah ini yang sulit untuk menentukan jika gambarnya ini skalanya tidak sama. Nah, supaya kita bisa menentukan ini, kita pakai metode substitusi ya untuk menentukan nilai variabelnya. Titik pojok yang ketiga ini merupakan titik potong antara dua kurva. Jadi kita cari menggunakan metode substitusi dari dua persamaan yang ada, ya kita anggap persamaan dulu. Nah, persamaan yang pertama X plus Y sama dengan 25. Kita ubah persamaan ini jadi X sama dengan 25 min Y. Setelah itu X sama dengan 25 min Y kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi 3X plus 2Y sama dengan 60. Nah, kita substitusikan X-nya ganti 25 min Y. Ya, nanti Y-nya ketemu 15. Sudah ketemu Y-nya berarti tinggal X-nya. X-nya tadi kan sama dengan 25 min Y. Kita kembalikan lagi, kita substitusikan lagi ke sini ya. X sama dengan 25 min Y. Jadi X-nya sama dengan 25 min 15. X-nya ketemu 10. Nah, jadi titik pojok yang ketiga, nah posisinya ini, titik pojoknya di sini adalah 10,15 X, Y ya. X-nya 10, Y-nya 15, jadi 10,15. Itu ya. Kemudian titik pojok yang terakhir ada di sini posisinya. Berapa ini? 0,25. Jadi ada 4 titik pojok. Setelah titik pojoknya diketahui semua, kita tinggal substitusi titik pojok itu ke fungsi objektif untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Yang diminta tadi apa? Nilai maksimum ya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kita nanti cari nilai yang maksimum. Sudah. Sekarang kita tulis fungsi objektifnya adalah F dalam kurung X, Y sama dengan 10X ditambah 8.000 Y. Nah, kita masukkan titik pojok yang pertama yaitu 0,0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, nilainya sama dengan 0 ya. Nggak mungkin ini dipakai karena tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kita ganti ke titik pojok selanjutnya. Titik pojok yang kedua tadi 20,0. Kita masukkan sini. F dalam kurung 20,0. X-nya sama ganti 20, Y-nya sama ganti 0. Maka hasilnya ketemu 400.000. Titik pojok selanjutnya berapa tadi? 10,15 ya. F dalam kurung 10,15. X-nya sama ganti 10, Y-nya sama ganti 15. Hasilnya ketemu 320.000. Yang terakhir, titik pojok yang terakhir adalah 0,25. Ya, kita ganti X-nya 0, Y-nya 25, hasilnya ketemu 200.000. Nah, jadi dari hasilnya yang diperoleh, keuntungan maksimumnya ya, keuntungan terbanyaknya yang diperoleh adalah 400.000. Nah, pedagang itu mendapatkan keuntungan 400.000 jika apa? Jika X-nya 20, Y-nya 0, artinya mangga yang dibeli itu sebanyak 20 keranjang dan tidak membeli rambutan sama sekali. Nah, jadi tadi pertanyaannya ya, kembali lagi ke soal ya, berapakah banyaknya keranjang? Yang ditanyakan berapakah banyaknya keranjang mangga dan rambutan yang dia beli agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi tadi ya, supaya mendapat keuntungan terbanyaknya 400.000, maka banyak keranjang yang harus dibeli adalah berapa? 20 keranjang mangga. Nah, sudah ya. Nah, tolong difahami dan dicermati, barangkali ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Indah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.